Kakak Yang, apa yang harus kulakukan? Kakak Hu dan adik Long sudah tertangkap. Si Musang menjambak rambutnya dan memarahi, siapa ini? Kau punya kemampuan bermain yin dengan jelas. Apa kemampuan bermain yin, dasar rumput? Lao Huang, kembalilah sekarang, atur saudara-saudara yang lain dan tatap mereka. Jangan biarkan mereka bertindak gegabah. Jika kau punya sesuatu, hubungi aku secepatnya. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk sedikit menenangkan suasana hatinya. Semakin besar krisisnya, semakin kita harus tetap tenang. Selanjutnya, yang harus dilakukan Yang Xuan adalah menunggu. Jelas, semuanya untuk dirimu sendiri. Sekarang musuh berada dalam kegelapan dan aku berada dalam terang. Tidak ada gunanya merasa cemas. Selain itu, setelah permainan kucing dan tikus pihak lain dimainkan, mereka harus muncul. Yang Xuan menebak dengan sangat akurat. Setelah sekitar setengah jam, nomor asing menelepon. Yang Xuan, apa rasanya? Suara pria lembut datang dari ujung telepon. Kai Kun. Yang Xuan bersabar dan berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Di mana Sunan sekarang? Kai Kun berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dia aman sekarang, tetapi menantu perempuanmu masih sangat cantik. Yang Xuan berkata dengan dingin, Kai Kun, aku serius memperingatkanmu bahwa jika Sunan kehilangan sehelai rambut pun, aku bersumpah, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Hehe, bodoh. Pada saat ini, apakah kamu masih berpura-pura denganku? Kai Kun berkata dengan dingin, baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan mengirimkan alamatnya nanti. Kita akan bertemu di sana dalam 1 jam. Kemudian dia menutup telepon. Ponsel Yang Xuan segera menerima alamat dan bergegas ke sana sesuai dengan alamat itu. Dalam perjalanan, dia mengirim pesan. Ketika Tianying menerima pesan ini, seluruh wajah orang itu membeku dan dengan cepat mengeluarkan perintah. Tunggu perintah, 100.000 pasukan Xuanzi, segera berkumpul di Nanjiang. Ini adalah pertama kalinya Yang Xuan mengirim pesan yang begitu berat sejak dia kembali ke masyarakat biasa. Hanya ada satu alasan, yaitu Sunan. Sunan jelas merupakan skala terbalik Yang Xuan. Siapa yang berani memprovokasi Sunan? Yang Xuan pasti akan menembus langit. Pengumpulan 100.000 pasukan Xuanzi jelas merupakan hal yang mengejutkan yang sebanding dengan ledakan hulu ledak nuklir. Yang Xuan tidak akan pernah mengeluarkan perintah seperti itu kecuali jika dia harus melakukannya. Hanya saja dia kehilangan akal sehatnya sekarang. Di dunia ini, hanya Sunan yang bisa membuatnya kehilangan akal sehat dan mengeluarkan perintah yang mengejutkan seperti itu. Demi seorang wanita, 100.000 pasukan Xuanzi berkumpul. Jika perintah seperti itu diberikan di zaman kuno, pengaruh mereka akan lebih mengejutkan daripada para pangeran dalam drama perang. Tempat latihan bela diri Beiyu. Ratusan ribu pengawal elit berlatih, berteriak-teriak untuk membunuh. Zheng Tianqi berusia lebih dari 60 tahun. Pelipisnya berwarna abu-abu. Dia berdiri di panggung komando dan secara pribadi mengarahkan latihan ratusan ribu pengawal. Selalu duduk. Sesuatu yang serius telah terjadi. Ini informasi yang baru saja kudapatkan. Seorang pengawal dengan 3 jenderal emas di pundaknya berlari dengan panik. Zheng Tianqi mengerutkan kening dan berkata, sudah berapa kali kau mengatakan bahwa bahkan jika langit runtuh, kau seharusnya tidak terkejut ketika sesuatu terjadi. Seperti apa ekspresimu saat panik? Saat dia berbicara, dia mengambil informasi itu. Hanya melirik, wajah Zheng Tianqi tiba-tiba mengeras, dan seluruh tubuhnya gemetar. Apakah informasi itu benar? Zheng Tianqi bahkan mengubah nada suaranya. Telah diverifikasi. Informasi itu benar. 100.000 pasukan Xuanzi berkumpul ke arah Nanjiang. Kesehatannya tampak serius. Zheng Tianqi hanya merasa pusing. Jika penjaga itu tidak menahannya dengan mata dan tangannya, dia pasti akan jatuh dari panggung setinggi lebih dari 10 meter. Semua distrik penjagaan telah meminta instruksi tentang apakah akan mencegat. Mencegat kentut, bisakah kau menghentikannya? Dahi Zheng Tianqi dipenuhi butiran keringat. Berikan perintah kepada area penjagaan utama segera. Jangan ada yang bertindak gegabah. Siapa yang berani bertindak tanpa izin dan ditangani oleh hukum militer? 100.000 pasukan Xuanzi tiba-tiba berkumpul, dan tujuannya adalah Nanjiang, yang akan menembus langit. Yang Xuan, bagaimana situasinya di sana? 100.000 pasukan Xuanzi bersenjata memasuki wilayah itu tanpa izin.
Apakah kau tahu konsekuensinya? Nada bicara Zheng Tianqi saat memanggil Yang Xuan juga sangat tidak sabar karena ketidaksabarannya. Jangan bicara seperti itu padaku. Yang Xuan memegang kemudi di satu tangan dan telepon di tangan lainnya. Menantu perempuanku diikat. Penjaga kota setempat mengabaikannya dan menangkap temanku. Apakah menurutmu ini masalah kecil? Lagi pula, buruh dan modal tidak peduli. Jika menantu perempuanku melakukan kesalahan hari ini, aku akan meratakan seluruh sungai Nanjiang. Jangan bicara padaku tentang konsekuensinya. Aku tahu bahwa pasukan 100.000 Xuanzi telah melanggar aturan saat memasuki negara ini, tetapi aku harus melakukannya. Jika kamu ingin mencegat, taruh saja kudamu di sini. Zheng Tianqi berkeringat dingin. Dia tahu betul temperamen Yang Xuan. Karena dia bisa mengatakannya, dia pasti bisa melakukannya. Yang Xuan, tenanglah dulu. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Aku berjanji akan melakukannya dengan benar untukmu. Anda juga sangat jelas bahwa prioritas utama sekarang adalah menemukan istri Anda terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah Huaxia. Saya akan melakukan beberapa hal yang mungkin dapat menghemat banyak masalah yang tidak perlu daripada Anda melakukannya sendiri. Zheng Tianqi berusaha sekuat tenaga untuk membuat nada suaranya tampak tenang. Sekarang prioritas utama adalah menenangkan juara Hou yang marah terlebih dahulu. Yang Xuan merenung sejenak, baiklah, saya akan memerintahkan mereka untuk berhenti bergerak terlebih dahulu, tetapi jika Anda tidak dapat memberi saya jawaban yang memuaskan, jangan panggil saya. Menutup telepon, Zheng Tianqi segera menghubungi sebuah nomor. King Long, posisi Anda saat ini paling dekat dengan Nanjiang. Anda harus segera melakukan sesuatu. Ini mendesak. Ada tanah kosong di pinggiran kota. Dari kejauhan, Yang Xuan melihat daerah gelap di depannya. Dilihat dari jumlah orang, pasti ada setidaknya ratusan orang. Beraninya kau datang, orang desa. Mengenakan setelan kasual putih, Kai Kun berdiri di depan orang banyak dengan ekspresi bangga. Di sebelahnya berdiri seorang pria parubaya kekar dengan mata muram. Yang Xuan mengenali bahwa pria ini adalah Kai Yuming. Dia adalah pria yang sangat berkuasa dan sering muncul di berita. Dia pasti orang yang bisa memanggil angin dan hujan. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memahami mengapa Cheng Wei tampak sangat acuh tak acuh setelah menerima laporan, dan dapat menangkap Zhou Ahu, Long Xiaoman, dan yang lainnya dalam sekejap. Ternyata Kai Yuming sedang bekerja di belakangnya. Di mata pria sebesar itu, Long Xiaoman dan Zhou Ahu bahkan bukan semut pengganggu. Di mana Sunan? Yang Xuan berkata dengan tenang bahwa prioritas utamanya sekarang adalah menemui Sunan terlebih dahulu. Hehe, aku tidak menyangka istrimu adalah wanita cantik. Kakak-kakakku semuanya lajang, biarkan mereka menonton terlebih dahulu. Diperkirakan menantu perempuanmu akan segera terbang. Kai Kun tertawa. Kai Kun, aku ulangi. Aku ingin segera menemui Sunan, kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Yang Xuannya mengepalkan tangannya, tetapi sebelum menemui Sunan, dia masih tidak bisa melakukannya dengan mudah. Pada saat ini, Kai Yuming berkata dengan dingin, "Oh, aku ingin melihat bagaimana kau membuat hidup anakku lebih buruk daripada kematian." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menatap dan memarahi dengan marah. Anakku sudah sangat besar sehingga aku tidak mau menggerakkan jarinya. Hari ini, kau harus membayar atas apa yang telah kau lakukan. Yang Xuan saling menatap, apakah hak yang diberikan kepadamu oleh negara untuk kau gunakan untuk balas dendam publik dan pribadi? Aku tidak butuh nasihatmu. Kai Yuming memarahi dengan marah, hari ini, aku akan meminta keadilan untuk anakku. Kudengar kau bisa bertarung dengan sangat baik, kan? Oke. Aku akan melihat seberapa hebat kau bisa bertarung. Ucapnya, satu tangan bergerak. Puluhan pengawal yang berdiri di belakang segera mengeluarkan pistol, dan moncong hitam diarahkan ke Yang Xuan. Dasar orang desa, waktu kematianmu telah tiba. Bukankah kau sangat pandai bertarung? Aku akan melihatnya hari ini. Apakah tinjumu cepat atau cepat seperti peluru? Mata Kai Kun tampak ganas dan melambaikan satu tangannya, tembak. Puluhan senjata hitam diarahkan ke Yang Xuan, dan jaraknya kurang dari 10 meter. Dalam situasi seperti itu, kecuali jika itu adalah makhluk abadi, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri. Namun Kai Yuming terkejut saat mendapati bahwa tidak ada kepanikan dan ketakutan di wajah pihak lain. Seluruh orang itu berdiri di tempat dengan mudah, seperti patung marmer. Matanya tenang, tetapi dia memancarkan momentum yang menyesakkan.
Untuk sementara waktu, puluhan pengawal itu tidak menarik pelatuknya. Tidakkah kau mendengarku? Aku menyuruhmu menembak. Kai Kun juga merasakan ledakan ketakutan dari lubuk hatinya. Ketakutan ini tidak memiliki alasan dan datang tanpa alasan. Namun, ketakutan inilah yang membuatnya marah. He Kai Kun terlahir sebagai orang yang kuat dan tumbuh dengan kunci emas. Ayahnya berhak menutupi langit dengan satu tangan. Sekarang dia juga seorang bintang besar yang dihormati oleh ribuan orang. Namun, pihak lain jelas-jelas hanya orang desa tanpa uang dan latar belakang. Bagaimana dia bisa merasa takut? Para pengawal itu tampak tegang dan menaruh jari telunjuk mereka di pelatuk, tetapi mereka tidak pernah punya keberanian untuk menariknya. Mereka tidak tahu mengapa. Mereka selalu merasa bahwa begitu mereka menarik pelatuk, itu seperti kiamat akan segera tiba. Kai Kun, kau harus membayar atas apa yang telah kau lakukan hari ini. Yang Xuan tiba-tiba mencela, jika kau tidak ingin mati, letakkan senjatamu, atau tidak akan ada amnesti. Suaranya tidak keras, bahkan sedikit suram, tetapi seperti jarum baja, yang menusuk hati setiap orang. Pada saat yang sama, Yang Xuan mulai berjalan menuju Kai Kun selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, tekanan yang menindas menjadi lebih kuat. Itu seperti binatang buas kuno yang mendekati sisi ini dan akan mencabik-cabik mereka kapan saja. Ah! Seorang pengawal tiba-tiba berteriak ngeri, melemparkan senjatanya keluar, menutupi kepalanya seperti orang gila. Aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya. Bersamaan dengan pemimpin itu, para pengawal lainnya juga melemparkan senjata mereka ke tanah, dan bahkan memiliki dorongan untuk berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Apa kau gila? Angkat senjatamu. Kai Kun meraung di akhir desisannya, tetapi tidak ada yang mendengarkannya saat ini. Sekelompok pengawal menutupi kepala mereka dan gemetar. Siapa kau dan sihir apa yang kau gunakan? Kai Yuming, bagaimanapun juga, adalah seorang pria yang telah melihat badai dan ombak besar, dan segera memaksa dirinya untuk tenang. Sampai saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya mungkin tidak sesederhana itu. Orang-orang di level Kai Yuming telah melihat semua jenis badai dan ombak, dan mereka telah lolos dari kematian beberapa kali. Tetapi tidak pernah seperti hari ini, pihak lain jelas tidak melakukan apa-apa, tetapi dia tidak bisa menahan rasa takut. Dari mana mereka tahu bahwa perasaan ini disebut juara Hou Ziwei? Yang Xuan tumbuh di kamp pelatihan dan menerima pendidikan yang kejam dan berdarah setiap hari. Kemudian, ia berlari kencang melintasi medan perang dan menghabiskan setiap hari dalam kobaran api perang dan asap. Dengan lambaian bendera di tangannya, kepala orang yang tak terhitung jumlahnya akan bergerak. Setiap gerakannya, bahkan pandangan sekilas, menunjukkan bahwa banyak sekali kehidupan akan segera mati. Juara Hou Ziwei, langit dan bumi berubah warna. Di mana Kai Kun semut-semut ini bisa mengerti? Kai Kun, kau telah menembus batas bawahku. Kesalahanmu tidak dapat dimaafkan. Kau harus memotong ribuan pisau. Kai Yuming, kau membiarkan anakmu melakukan kejahatan, tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kejahatanmu harus dihukum. Lakukan sendiri atau aku akan membantumu. Suara Yang Xuan seperti guntur, nyaring dan kuat. Seperti dewa, menghakimi semut-semut yang berlutut di tanah. Aku. Kai Kun sangat ketakutan sehingga dia benar-benar lupa bahwa pihak lain hanyalah seorang manusia. Gemuruh-gemuruh. Saat itu, suara gemuruh besar terdengar dari langit. Melihat ke atas, ada langit gelap di kejauhan. Ada ratusan helikopter bersenjata. Gemuruh-gemuruh. Ratusan helikopter bersenjata melayang di langit, dan rumput, pohon, dan puing-puing batu di tanah berguling satu demi satu. Seluruh bumi sedikit bergetar. Guncangan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Segera, ratusan helikopter bersenjata jatuh dari tali, dan penjaga bersenjata yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari segala arah di sepanjang tali. Jangan bergerak, atau kalian akan terbunuh. Para penjaga elit yang bersenjata lengkap segera mengepung tempat ini dan bahkan memasang senapan mesin berat. Turun. Kai Yuming tiba-tiba melihat bahwa tanda di dada para penjaga adalah penjaga paling elit. Ini adalah keberadaan inti dan elit Tiongkok. Meskipun Kai Yuming kuat, dia tidak memiliki hak untuk memobilisasi penjaga. Dia juga sangat jelas bahwa begitu gaya penjaga ini memberi peringatan, bahkan jika pihak lain adalah Raja Surga, selama dia berani melanggar peringatan mereka, dia akan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Para penjaga jarang muncul kecuali dalam keadaan khusus.
Namun kali ini, ada banyak kegelapan, ratusan helikopter bersenjata, dan sedikitnya 2.000 orang. Apa konsep 2.000 penjaga keluar bersama-sama? Kawan, ini Kei Yuming. Apa yang terjadi? Kei Yuming takut pihak lain akan menyekas senjatanya dan pergi, jadi dia segera menunjukkan identitasnya. Diam dan tiarap. Seorang penjaga dengan marah mencela bahwa orang-orang ini telah menerima pelatihan darah besi sejak kecil dan hanya mengenali perintah daripada manusia. Perintah yang mereka terima hari ini adalah untuk memberlakukan darurat militer di sini. Siapapun yang berani menghentikannya akan dibunuh. Kei Yuming sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa berjongkok di tanah, mengangkat kepalanya dan menyapu dengan lampu cadangannya. Dia mencari pemimpin orang-orang ini. Sebuah helikopter bersenjata mendarat perlahan. Seorang pria keluar dari atas dengan pangkat Marsekal Wu di pundaknya. Marsekal Qinglong. Pada saat mengenali orang ini, Kei Yuming sangat terkejut hingga dia menarik napas. Tidak heran ada pertempuran besar seperti itu. Ternyata Marsekal Qinglong datang. Marsekal Qinglong, ini aku, Kei Yuming. Melihat Qinglong, Kei Yuming langsung percaya diri. Meskipun itu bukan sistem, saya telah melihat Qinglong beberapa kali sebelumnya, dan mereka memiliki beberapa persahabatan. Marsekal, mengapa kamu tiba-tiba ada di sini? Apa yang terjadi di sini? Kei Yuming buru-buru bertanya. Qinglong berdiri dengan kedua tangannya di bawah, menatap Kei Yuming dari atas ke bawah, dan berkata dengan lemah, karena kamu. Karena aku. Kei Yuming tercengang dan sangat gembira. Saudaraku, kamu. Tidak, Marsekal, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Meskipun Kei Yuming memiliki kekuatan besar, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara Qinglong. Namun, Qinglong mengatakan itu untuknya. Dia pasti telah mendengar beberapa berita dan membawa pengawal terlarang untuk membantunya. Marsekal, kamu datang tepat waktu. Hik tidak tahu sihir apa yang dia gunakan. Pengawalku tampak gila satu persatu. Sekarang kamu datang, aku lega. Terima kasih kepada Marsekal Agung hari ini, kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kaikun menunjuk hidung Yang Xuan dan berkata dengan suara dingin, bukankah kamu baru saja mematahkannya? Coba aku lihat apakah kamu mematahkannya lagi. Siapa yang tidak tahu? Marsekal Qinglong, aku ingin melihat apakah sihirmu bekerja untuknya. Sambil berbicara, dia berbalik dan berkata dengan senyum nakal kepada Qinglong, Marsekal Qinglong, aku sudah lama mendengar reputasimu. Aku penggemarmu. Bisakah aku bicara denganmu dan Sang Ying nanti? Kaikun punya sempoa di benaknya. Jika kamu bisa berfoto dengan Qinglong, kamu tidak bisa berjalan menyamping di masa depan. Pop, tapi dia tidak mau. Qinglong tiba-tiba mengangkat tangannya dan saling menamparkan wajah. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kei Yuming ketakutan dan dengan marah memarahi, diam dan pergi. Orang macam apa Qinglong? Bagaimana aku bisa berfoto dengan orang seperti Kaikun? Bahkan aku tidak memenuhi syarat. Jangan marah, Marsekal. Anjing itu tidak masuk akal. Aku akan membersihkannya untuk Marsekal nanti. Maaf mengganggu Marsekal Qinglong tentang hal ini hari ini, tetapi anak ini tidak membutuhkan Marsekal Qinglong untuk melakukannya sendiri. Mengapa kamu tidak membantuku mengguncang anak ini di sini? Aku akan menghadapinya sendiri. Sambil berbicara, dia berteriak kepada para pengawal yang ketakutan, angkat senjata. Marsekal Qinglong ada di sini. Apa yang kalian takutkan? Namun, Qinglong tiba-tiba menoleh dan berjalan ke arah Yang Xuan seolah-olah dia tidak mendengarnya. Marsekal, aku akan melakukannya sendiri. Jangan repot-repot melakukannya sendiri. Kei Yuming berteriak di belakang, tetapi wajahnya tersenyum. Marsekal Qinglong secara pribadi maju untuk membantunya menyelesaikan masalah. Jika tersebar, itu akan berada di medan kekuatan untuk melihat siapa yang berani melawannya di masa depan. Ayah, kita punya begitu banyak wajah. Marsekal Qinglong membantu kita dengan tangannya sendiri. Kaikun tampak bangga. Ayah, kamu bilang jika masalah ini terbongkar, keluarga kita tidak akan lepas landas di masa depan. Kei Yuming tersenyum, ini lebih dari sekadar lepas landas. Kami keluarga Kei akan sama di masa depan. Hahaha. Aku punya begitu banyak wajah. Sepertinya aku juga harus berterima kasih kepada Hik karena telah banyak membantu kita. Ayah, bagaimana menurutmu Marsekal Agung akan menghadapi anak ini? Dia tidak akan ditembak. Itu terlalu murahan. Keduanya mengobrol dengan gembira. Qinglong berjalan di depan Yang Xuan dan tampak serius. Tiba-tiba,
dia mengangkat kepalanya, meluruskan dadanya, menyatukan kakinya, dan menepukkan hormat standar. 2.000 penjaga telah diperintahkan untuk datang, menunggu. Perintah, apa? Tanda seru. Karena dia takut dengan identitas Yang Xuan, Qinglong tidak saling memanggil Junhou. Namun tindakan ini cukup mengejutkan semua orang. Cai Yuming dan Cai Kun saling menatap, dan bahkan dagu mereka hampir jatuh ke tanah. Marsekal Qinglong, memberi hormat pada orang desa ini. Marsekal, apakah kamu salah? Orang ini adalah bas desa. Ketika Cai Kun baru saja berbicara, Qinglong tiba-tiba mengangkat tangannya dan menembak lutut Cai Kun. Cai Kun menjerit dan langsung berlutut, berdarah seperti banjir. Cai Yuming, kau sangat berani. Kau tahu kau telah melakukan kejahatan berat. Naga hijau itu mencela. Cai Yuming tertegun. Lututnya melunak dan berlutut sambil terengah-engah. Marsekal Qinglong, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tolong angkat tanganmu. Cai Yuming adalah orang yang telah melihat dunia. Pada saat ini, ia telah menyadari keseriusan masalah ini. Orang macam apa yang bahkan Marsekal Qinglong harus memberi hormat. Dasar bajingan, datanglah dan bersujud dan akui kesalahanmu. Cai Yuming tidak peduli dengan Cai Kun. Ia menariknya. Mereka berlutut di depan Yang Xuan. Maaf, anjing itu tidak tahu apa-apa dan menabrakmu. Tolong angkat tanganmu dan anggap saja itu kentut. Beri kami seekor kuda. Cai Yuming memohon dengan keras kepada Yang Xuan. Ia tahu betul bahwa hidup dan mati ayah dan anak mereka hari ini adalah apa yang dikatakan oleh pemuda polos ini. Kakak Yang, aku salah. Aku tidak tahu identitasmu. Cai Kun tidak peduli dengan rasa sakit di kakinya dan bersujud seperti spon bawang putih. Tadi aku hanya berbicara tentang bermain. Kakak iparku sekarang sangat baik. Dia dikurung di... Tidak, dia di kediaman Nanbin. Tidak ada yang menyentuhnya. Maafkan aku. Saat ini, dia diam-diam merasa beruntung. Untungnya, dia tidak melakukan apapun pada Sunan, kalau tidak, hari ini akan berakhir. Cai Yuming buru-buru berkata, anjing itu masih muda dan pasti akan melakukan kesalahan. Aku akan benar-benar membatasinya di masa depan. Tolong angkat tanganmu dan biarkan kami pergi. Jika Cai Kun masuk penjara sekarang, hidupnya akan hancur. Masuk penjara, Yang Xuan menatap ayah dan anak idiot itu dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Hahaha. Yang Xuan tiba-tiba tertawa. Bisikan ini membuat Cai Kun dan putranya mati rasa. Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah kamu lakukan hari ini? Penjara, aku pikir kamu memiliki mimpi yang indah. Qinglong, ya, Yang Xuan menunjuk Cai Kun dan putranya, eksekusi di tempat. Ya, Qinglong diperintahkan untuk mengangkat kakinya dan menendang ayah dan anak itu ke tanah. Ampuni hidupmu, ampuni hidupmu. Keduanya memohon belas kasihan. Qinglong mengambil senapan mesin berat, dada-dada. Api menyembur keluar dan langsung memukul ayah dan anak itu menjadi tumpukan lumpur. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Selanjutnya, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Qinglong mengangguk, ya, saya secara pribadi mengawasi dan segera memulai peninjauan keluarga Cai. Kalimat ini berarti bahwa keluarga Cai yang dulu berkuasa telah sepenuhnya menghilang dari tanah ini sejak saat itu. Yang Xuan selalu menjadi orang yang berakal sehat. Keluhan ada di kepala dan utang ada pemiliknya. Siapapun yang mengganggu dirinya sendiri akan menemukan masalah bagi siapapun. Dia tidak akan pernah melibatkan orang lain. Namun kali ini, Cai Kun menginjak timbangannya. Di dunia ini, semuanya mudah dikatakan, tetapi Sunan adalah satu-satunya. Selama ada yang memprovokasi dia, Yang Xuan akan kehilangan akal sehatnya. Sunan ditahan di rumah bangsawan Binhai. Cai Kun tidak berbohong. Ketika Yang Xuan melihat Sunan, dia hanya diikat ke kursi dan ditutup matanya. Pakaian di tubuhnya cukup rapi. Dapat dilihat bahwa Cai Kun benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Mendengar seseorang masuk dari luar pintu, Sunan segera memutar tubuhnya dengan panik. Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Hati Yang Xuan seperti pisau, istri, ini aku. Yang Xuan, Sunan segera berteriak, cepat pergi, tinggalkan aku sendiri dan lari cepat. Yang Xuan menghampiri dan melepaskan Sunan. Bagus, tidak apa-apa. Agar tidak membuat Sunan curiga, Yang Xuan secara khusus memanggil Xiao Wanxin dan memintanya untuk datang bersama tim penjaga kota. Melihat penjaga kota di dalam ruangan, Sunan tahu bahwa dia aman. Wow, Sunan menangis dan terjun ke pelukan Yang Xuan.
Yang Xuan, aku sangat takut. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagus, tidak apa-apa. Aku di sini. Yang Xuan menepuk bahu Sunan, tetapi dia merasa sangat bersalah. Karena dirinya sendiri, Sunan menderita. Kapten Xia, terima kasih. Bisakah kamu mencatat dalam beberapa hari? Menantu perempuanku ketakutan dan butuh istirahat sekarang. Yang Xuanchong memikirkan musim panas dan Anhui. Xia Wanxin mengangguk, bawa adik iparmu kembali dulu. Ngomong-ngomong, jika kamu senggang, datanglah padaku besok. Aku ingin meminta bantuanmu. Baiklah, aku akan menghubungimu saat aku senggang besok. Yang Xuan berkata sambil membawa Sunan ke mobil. Pada saat ini, Xia Wanxin tiba-tiba menjawab panggilan telepon, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Ya, aku tahu. Menutup telepon, menatap Yang Xuan dengan ekspresi yang sangat malu, menggigit bibirnya dan berkata, bisakah kamu pergi ke suatu tempat bersamaku terlebih dahulu? Ada kasus yang sangat penting yang membutuhkan bantuanmu. Tidak ada waktu. Yang Xuan menolak tanpa berpikir. Sekarang dia hanya ingin segera membawa Sunan pulang dan menemani Sunan dengan baik. Sedangkan untuk yang lainnya, dia tidak peduli. Yang Xuan, aku baik-baik saja. Kenapa kamu tidak membantu mereka dulu? Sunan berkata dengan serius, lagi pula, apa yang mereka lakukan adalah untuk semua orang. Jangan khawatirkan aku, tidak apa-apa. Su Mei juga berkata, pergi dan lihat saja dulu. Aku akan mengantar Sunan pulang. Tidak apa-apa. Yang Xuan berpikir dan berkata, baiklah, kalian berdua menungguku di rumah. Ketika dia naik mobil Xia Wanxin, Yang Xuan mengerutkan kening dan mengeluh, kamu benar-benar cukup baik untuk memutuskan hubungan. Datanglah padaku saat kamu membutuhkanku, dan tangkap temanku saat kamu tidak membutuhkanku. Xia Wanxin meminta maaf, aku tidak melakukan urusan temanmu, dan aku menyapa dan membiarkan temanmu pergi. Yang Xuan melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, jangan katakan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Berbicara tentang bisnis, ekspresi Xia Wanxin menjadi serius dan berkata, aku akan membawamu ke suatu tempat dulu. Kamar mayat Biro Kesehatan Kota. Yang Xuan mengerutkan kening, mengapa kau membawaku ke sini? Kenapa, kau masih takut pada orang mati? Xia Wanxin mengeluarkan mayat dari lemari es dan berkata, tolong bantu aku melihat bagaimana orang ini meninggal. Yang Xuan melihatnya dengan saksama. Itu adalah mayat laki-laki. Dari penampilannya, tidak ada yang aneh, tetapi ketika kau melihat lebih dekat, kau dapat melihat bahwa ada bekas luka merah yang lebih tipis dari rambut di leher masing-masing. Seseorang memotong tenggorokannya dan meninggal. Yang Xuan dengan cepat membuat penilaian. Xia Wanxin mengangguk dan berkata, apakah kau melihat bahwa itu terpotong oleh sesuatu? Yang Xuan melihat segel merah tipis pada mayat dan mengamatinya dengan saksama untuk beberapa saat. Wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Xia Wanxin melihat ekspresi Yang Xuan dan menjelaskan, itu sebabnya aku memanggilmu. Ini adalah kasus ke-10 dari jenis yang sama. Hal yang paling aneh adalah selalu mustahil untuk menilai apa yang memotong luka di leher almarhum. Menurut pemeriksaan forensik, permukaan goresan pada leher mayat-mayat ini sangat halus dan rata. Bahkan jika instrumen yang paling rapat digunakan, mungkin tidak dapat membuat luka yang begitu rata. Dan lukanya sangat tipis. Hanya 1/10 helai rambut. Saya tidak dapat membayangkan dengan apa luka itu dipotong. Saya sangat mementingkan kasus ini. Saya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, tetapi tidak ada kemajuan. Ini sangat rapat, jadi saya ingin meminta bantuan Anda. Yang Xuan dengan lembut menyentuh segel merah pada tubuh dengan tangannya. Kemudian luka-luka pada 10 mayat lainnya diamati. Wajahnya menjadi berwibawa dan berbisik, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu tahu apa yang memotongnya? Xia Wanxin buru-buru bertanya. Yang Xuan menghela napas pelan, keluar dan bicaralah. Mereka tiba di kantor Xia Wanxin. Xia Wanxin buru-buru bertanya, apakah kamu melihat sesuatu? Wajah Yang Xuan membeku dan berkata, Ki. Apa? Hati Xia Wan tampak sedikit bingung. Yang Xuan mengangkat kepalanya, menatap Xia Wan dan berkata, bekas luka di leher mereka ditarik keluar oleh udara. Marah. Bagaimana mungkin? Xia Wanxin merasa sedikit bingung dan tidak dapat memahami apa yang dikatakan pihak lain. Tepatnya, itu seharusnya roh pedang. Yang Xuan tampak sedikit serius dan berkata, semua orang ini mati di bawah pedang. Senjata pembunuh yang membunuh mereka adalah pedang yang sama.
Tidak mungkin, kata Xiaowan, kita telah membuat perbandingan. Bahkan pedang yang paling tajam pun tidak akan pernah bisa memotong bekas luka seperti itu. Dengarkan aku dulu, Yang Xuan melanjutkan, senjata pembunuh yang membunuh orang-orang ini memang pedang, tetapi itu bukan bilahnya, tetapi roh pedang. Roh pedang, hati Xiaowan menjadi semakin bingung. Yang Xuan mengangguk dan melanjutkan, seorang pendekar pedang dapat melukai orang lain dengan ki pedang saat ia mencapai level tertentu. Ini adalah orang yang tewas di bawah pedang seorang pendekar pedang. Apakah ini benar-benar sekejam itu? Xiao Wanxin merasa tidak percaya. Jika itu tidak dikatakan dari mulut Yang Xuan, ia benar-benar tidak akan mempercayainya. Bahkan novel seni bela diri tidak menulis seperti ini. Apakah Anda sudah mengidentifikasi orang-orang ini? Siapa mereka? Yang Xuan bertanya. Ekspresi Xiao Wanxin kembali tenggelam dan mengerutkan kening. Ini adalah poin meragukan lain dari kasus ini yang sulit dijelaskan. Identitas ke-11 orang yang tewas sama sekali tidak dapat ditemukan. Orang-orang ini tampaknya muncul begitu saja. Mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ngomong-ngomong, setelah penyelidikan forensik, ditemukan bahwa mayat-mayat ini memiliki ciri umum, yaitu tulang mereka lebih kuat daripada orang biasa. Terutama otot dan pembuluh darah, baik ketangguhan maupun kekuatannya, jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan serat otot mereka jauh lebih halus daripada orang normal. Singkatnya, kualitas fisik orang-orang ini sangat bagus. Bahkan kualitas fisik atlet profesional jauh lebih buruk daripada mereka. Yang Xuan mengangguk. Benar sekali. Jika mereka hanya orang biasa, mereka tidak akan membiarkan pendekar pedang seperti itu melakukannya sendiri. Melihat Xiao Wanxin tidak mengerti, Yang Xuan menjelaskan, ini seharusnya rasa terima kasih dan dendam dari Jiang Hu. Jiang Hu rasa terima kasih dan dendam. Xiaowan bertanya-tanya, apakah maksudmu Jiang Hu bawah tanah? Yang Xuan menggelengkan kepalanya. Apa yang aku katakan adalah Jiang Hu yang sebenarnya. Jiang Hu yang sebenarnya. Hati Xiaowan menjadi semakin bingung. Yang Xuan melanjutkan, di dunia ini, selain dunia orang-orang biasa, ada sungai dan danau lainnya. Sekte-sekte Jiang Hu yang Anda lihat di TV, seperti Wudang dan Mei, bukanlah fiksi, tetapi nyata. Lagi pula, Jiang Hu yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada Jiang Hu di TV. Sekte-sekte Jiang Hu ini jauh dari masyarakat orang-orang biasa, jadi wajar saja jika Anda tidak dapat menemukan identitas mereka. Ngomong-ngomong, di mana Anda menemukan mayat-mayat ini? Yang Xuan tiba-tiba teringat bahwa meskipun itu adalah rasa terima kasih dan dendam dari sekte-sekte Jiang Hu, mayat-mayat itu akan ditangani dengan sangat bersih. Bagaimana mungkin itu melibatkan penjaga kota? Xiao Wanxin mengerutkan kening dan berkata, ini adalah salah satu keraguan utama dalam kasus ini. Tempat-tempat di mana mayat-mayat ini ditemukan semuanya adalah pusat-pusat komersial atau alun-alun. Pembunuhnya tampaknya ingin menarik perhatian. Setelah penyelidikan di tempat, kami dapat memastikan bahwa tempat di mana mayat itu ditemukan bukanlah tempat kejadian pertama. Namun anehnya, kami mengambil semua pengawasan dan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Pembunuh selalu dapat menemukan sudut mati pemantauan dengan sempurna, dan tidak ada jejak yang tertinggal, yang sangat tidak masuk akal. Setelah mendengar ini, Yang Xuan berkata sambil tersenyum, ini urusanmu. Aku hanya dapat melihat bahwa orang mati itu dibunuh oleh ki pedang. Adapun hal-hal lain, itu tergantung padamu. Kemudian dia bersiap untuk bangkit dan pergi. Oh, tunggu, Xiao Wanxin buru-buru bertanya, apakah kamu mengenal ahli di bidang ini? Atau apakah kamu tahu bahwa ada ahli seperti itu di Nanjiang? Yang Xuan tercengang. Tampaknya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tampaknya hanya Skylark dan Begonia yang dapat mencapai keadaan ilmu pedang seperti itu di Nanjiang.